Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan coba buat sebuah media interaktif melalui PowerPoint, Bapak Ibu ya. Nah, nanti media interaktif itu seperti apa? Nah, ini saya tunjukkan ya. Oke. Nah, ini medianya itu saya buat dari PowerPoint. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada animasinya, terus ada nanti kita bisa menghubungkan slide-slide-nya, ada suaranya seperti ini. Misalkan saya klik untuk tombol pertama ini, maka keluar materi sesuai di tombol itu ya. Kita bisa next, bisa previous, dan nanti kita bisa balik lagi ke menunya seperti ini. Atau nantinya ini di sini ada menu evaluasi Bapak Ibu ya. Menu evaluasi ini saya bisa lihatkan seperti ini. Oke. Nah, di menu evaluasi ini interaktif Bapak Ibu ya. Misalkan kita bisa kita klik start quiz. Nah, kita bisa isikan dulu nama kita. Misalkan saya tulis nama saya Rido. Itu kelasnya 11 IPA 1, submit. Nah, di sini untuk soal ini bisa diatur Bapak Ibu ya. Bisa diatur apakah bentuk soalnya isian singkat, pilihan ganda, terus nanti tampilan soalnya apakah bisa dimunculkan pertanyaannya, pertanyaan berapa dari berapa, terus skornya berapa, terus waktunya berapa. Nah, ini misalkan saya jawab misalkan 4 gitu ya. Submit. Nah, jadi ada feedbacknya Bapak Ibu. Nah, feedback ini bisa kita atur. Bisa jawaban kamu benar seperti ini yang saya buat atau nantinya sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Misal kita continue lagi, kita jawab yang lainnya, misalkan ini ya jawabannya, submit. Oke, lalu misalkan yang ini saya jawab soalnya salah ya, misalkan saya jawab ini. Oke, submit. Nah, ini feedbacknya kalau salah seperti ini. Oke, bisa continue lagi. Nah, kita bisa cek lagi, misalkan ini jawabannya 5 aja ya, terus submit. Nah, oke. Oke ya, kalau yang ini misalkan saya jawab ini ya, submit. Nah, jadi Bapak Ibu, hasil ini bisa terkirim ke email kita. Nah, hasil ini kan nilainya yang udah saya kerjakan 80, KKM-nya 77 gitu. Jadi nanti bisa di-review kuisnya atau di-retry. Hasil ini terkirim ke email kita, bisa diatur. Nah, kita bisa lihat ini Bapak Ibu ya. Jadi tadi yang udah saya kerjakan, nah itu atas nama Rido, kelasnya 11 IPA 1. Nah, ini hasil kerjaannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu media interaktif yang akan kita buat nantinya. Jadi ada animasi, ada hubungan antar slide-nya atau hyperlink namanya itu ya. Dan ada quiz yang interaktif, ada feedback-nya seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu kita bisa mulai. Jadi Bapak Ibu silakan buka PowerPoint-nya. Nah, untuk informasi Bapak Ibu ya. Jadi PowerPoint yang saya gunakan ini adalah PowerPoint versi yang 2019-nya. Nah, jadi intinya sama aja kalau Bapak Ibu gunakan versi yang terbaru 365 atau versi sebelumnya ya. Oke, jadi caranya hampir sama, cuman fitur-fiturnya mungkin yang ini lebih lengkap ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu ya, ini kita lihat area kerja kita seperti ini. Jadi area kerja ini kita bisa atur layout-nya. Nah, saya maunya layout ini kosong gitu ya. Nah, jadi bisa diatur misalnya kita klik kiri di situ ya, di bagian di luar kotak yang ini ya. Kita klik kiri seperti itu, tahan. Lalu kita drag aja seperti ini. Lalu di delete gitu. Nah, jadi blank seperti itu Bapak Ibu ya. Atau kita bisa gunakan cara lain. Kita bisa atur layoutnya sesuai yang kita inginkan. Nah, ini klik kanan di navigation slide-nya. Lalu di bagian layout kita bisa atur ini jadi blank atau yang lainnya sesuai yang Bapak Ibu inginkan ya. Misalkan saya atur ini blank gitu. Nah, oke. Sekarang saya mau masukkan teks. Nah, untuk memasukkan teks di PowerPoint ini tidak bisa langsung diketik Bapak Ibu ya. Kita perlu bantuan yang namanya save. Save itu ada di insert ya, tab insert. Nah, ini ada save di sini. Kita bisa pilih sesuai keinginan kita. Misalkan saya pilih yang ini aja ya. Oke, saya atur misalkan ya kira-kira seperti inilah ya. Nah, sekarang saya tuliskan. Jadi kalau mau tuliskan itu klik kanan, muncul kotak dialog seperti ini, edit text gitu. Nah, kita bisa tuliskan materi yang kita akan buat ya.
Misalkan saya tuliskan persamaan lingkaran berpusat di 0,0 ya. Nah, gitu. Nah, ini tulisannya bisa dibesarkan. Bapak Ibu silakan klik kiri lalu diblok aja gitu, digeser ya. Sampai semua tulisannya terblok semua ya. Kalau ini tadi saya ada yang kurang tuh. Nah, ini ya, terblok semuanya. Atau bisa diklik kiri aja asal di tempat teks ini ya. Lalu tekan di keyboard itu Ctrl A. Nah, bisa juga seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk ke tombol home, tab home. Nah, kita bisa atur besar tulisannya. Nah, ini saya naikkan ya. Oke. Oke, misalkan seperti itu. Atau saya bisa naikkan lagi seperti ini. Nah, saya ubah tulisannya, saya mau pakai tulisan Cambria Med aja lah ya. Oke, lalu saya tebalkan tulisannya bold. Nah, kayak gitu ya. Oke, udah jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya mau tempatkan ini pas di tengah-tengah. Sebenarnya Bapak Ibu bisa klik kiri aja gitu ya, klik kiri dulu, tahan, terus nanti didrag aja gitu. Nah, ini nanti di PowerPoint itu ada uh, rulernya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di situ ada pas di tengah-tengah. Atau caranya kalau lebih pasti lagi tengah-tengah, Bapak Ibu bisa atur seperti ini, klik kiri dulu di bagian shape-nya, lalu di drawing tools atau shape format itu ada menu alignment. Nah, tombol perintah alignment. Nah, alignment itu nanti kita bisa pilih di sini alignment center. Nah, jadi pas di tengah Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu maunya itu kan tadi tengah-tengah secara horizontal. Kita maunya tengah-tengah juga secara vertikal. Maka nanti alignment middle. Nah, seperti itu ya. Nah, misalkan saya maunya alignment yang secara horizontal aja lah tadi ya, alignment center. Oke. Nah, sekarang saya mau atur backgroundnya. Jadi background ini saya tidak mau warna putih. Nah, misalkan saya maunya masukkan gambar gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa klik kanan, lalu nanti muncul kotak dialog seperti ini. Nah, klik format background. Nah, maka nanti akan muncul tampilan menu di format background ini ya. Bisa ada solid fill, gradient, picture, pattern, dan hid background. Nah, kalau solid fill ini kalau kita pilih di sini, nah ini warnanya jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Kalau gradient nanti seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri. Misalkan saya pilih picture aja. Nah, picture nanti Bapak Ibu bisa pilih juga di sini tekstur. Nah, tekstur ini tersedia berbagai teksturnya, lalu bisa pilih sesuai keinginan masing-masing. Nah, sekarang saya maunya pakai gambar aja. Jadi insert. Nah, insert ini kalau di Office yang 2019 bisa tersedia online Bapak Ibu ya. Nah, karena saya udah punya gambarnya, jadi saya pilih from a file. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, jadi kita cari gambar kita itu disimpan di mana. Kayak saya itu saya simpan di di sini. Oke. Oh ya, di sini. Oke, nah ini Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Jadi ini kita bisa hilangkan aja ya. Oke, nah seperti itu. Nah, supaya shape ini dengan backgroundnya itu terlihat sesuai gitu ya warnanya, kita bisa atur shape ini warnanya. Jadi klik kiri dulu ya sampai muncul terseleksi seperti ini. Klik lagi drawing tools. Nah, lihat di bagian tengah-tengah ini ada shape fill, shape outline, dan shape effect. Nah, saya pilih shape fill dulu. Saya mau ubah warnanya warna kuning agak gini ya. Nah, terus shape outline-nya saya hilangkan. Jadi kayak menyatu gitu ya. Nah, supaya terlihat tetap terlihat background-nya gitu ya. Saya bisa atur transparannya. Jadi sama klik kiri dulu, drawing tools atau shape format, shape fill. Nah, nanti more fill colors. Nah, ini dipilih. Nah, kita naikkan transparannya. Misalkan saya pilih 50% dulu ya. Oke. Nah, jadi kayak gitu. Jadi transparan. Nah, ini kan agak kayak itu terlalu transparan ya. Nah, kita bisa ubah. Nah, jadi kita bisa atur lagi more fill colors-nya, transparannya kita turunkan jadi misalkan 30%. Nah, coba ya. Nah, gitu. Oke, sekarang tulisannya saya mau ubah nih supaya terlihat lebih kontras gitu ya. Saya blok dulu.
masuk ke tab home bisa, atau text fill juga bisa ya. Misalkan saya pilih tab home aja. Misalkan ini saya pilih warna hitam ya. Oke, jadi kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini judulnya udah selesai, backgroundnya udah selesai. Sekarang saya mau buat animasi. Nah, animasi ini saya mau buat ada orangnya gitu ya. Ada orang kayak ngomong gitu ya. Nah, ini saya bisa pakai menu insert. Nah, lalu picture. Nah, nanti bisa pilih juga Bapak Ibu kalau belum ada gambarnya bisa secara online ya. Nah, lalu saya ada gambarnya, saya pilih dulu ya di this device. Nah, ini saya punya gambarnya di sini. Insert. Nah, kayak gitu ya. Nah, gambar ini saya maunya gambar orang ini aja saya ambil gitu. Tidak ada papan tulisnya, tidak ada background di belakang ini. Jadi caranya kita bisa persempit dulu area area gambarnya ini. Kita crop ya di picture format atau picture tools, itu kita bisa crop dulu ya. Kita persempit area gambarnya ini supaya tidak terlalu banyak kita kerjanya. Nah, oke, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, udah tinggal diklik. Nah, gitu. Nah, sekarang saya mau ambil orang ini aja. Jadi kita bisa pilih di picture tools. Nah, ini kita bisa remove background ya. Oke. Nah, jadi remove background ini Bapak Ibu ya, jadi warna ungu ini adalah area yang dihapus. Nah, coba Bapak Ibu lihat, ini saya perbesar ya. Nah, di gambar ini ternyata rambutnya itu masih ada area yang warna ungu. Nah, sedangkan kita harus ambil area yang ini, rambutnya. Jadi kita bisa pilih mark areas to keep. Nah, jadi kita ambil area atau gambar yang mau kita tetap kita ambil gitu ya. Oke, maka areas to keep kita klik. Nah, nanti muncul ikon tulisan pensil seperti ini. Bapak Ibu tidak perlu seleksinya terlalu rapi gitu. Tinggal cukup coret aja gitu ya. Oke, nah terambil kan? Gitu. Nah, ini pakainya juga cukup coret aja kayak gitu. Nah, jadi terambil. Nah, di sini tangannya masih ada yang kena warna ungu. Oke, dapat ya. Lalu sikunya juga. Oke, dapat. Nah, terus kita lihat. Nah, ini celananya masih ada yang kena. Oke. Ini juga masih ya. Oke, juga. Oke. Oke, sip. Udah, bukunya udah. Udah sesuai ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi coba lihat di sini masih ada area yang tidak perlu kita ambil. Jadi kita pilih mark areas to remove. Nah, warna merah ini. Jadi kita coret aja gitu, ya. Sama. Nah, oke, kita cek lagi gambarnya apakah masih ada area yang warna ungu atau area yang belum terambil. Udah ya. Kalau sudah, kita keep change. Nah, sudah dapat Bapak Ibu. Jadi saya cuma dapat gambar yang seperti ini aja. Nah, ya. Oke. Nah, saya tempatkan di sini misalkan. Nah, oke. Oke, sip. Nah, sekarang saya mau buat animasi orang ini nih muncul dari bawah gitu ya. Bapak Ibu nanti bisa atur. Nanti orang ini misalnya atau ada gambar mau muncul dari mana terserah. Nah, jadi saya mau munculkan ini orangnya dari bawah gitu ya. Jadi kita bisa pilih tab animation gitu ya. Nah, di batas ini. Nah, di tab animation misalkan ya, saya klik yang lain dulu. Nah, ini Bapak Ibu kalau klik tab animation warna abu-abu dulu ya. Itu artinya belum aktif. Jadi cara mengaktifkannya, Bapak Ibu cukup tekan atau klik gambar atau teks yang mau dianimasikan. Misalkan saya tadi kan mau animasikan gambar ini nih. Jadi saya klik aja gitu. Nah, jadi aktif. Tidak warna abu-abu lagi gitu. Nah, kalau kita klik tanda panah yang kecil di bawah ini, kita klik. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini seluruh animasi yang tersedia di PowerPoint. Ada yang warna hijau, warna kuning, sama warna merah. Warna hijau ini artinya animasi masuk Bapak Ibu ya. Jadi seperti tadi saya kan maunya orang ini masuknya dari bawah gitu ya. Nah, itu tuh nanti kita bisa gunakan yang warna hijau ini. Ya, itu animasi masuk. Tapi kalau yang warna kuning itu animasi pada saat itu.
bisa nanti goyang-goyang atau nantinya tulisannya tebal gitu atau berubah warna atau membesar gitu ya. Nah, itu animasi yang warna kuning ini. Kalau animasi yang warna merah ini animasi keluar gitu ya. Nah, yang lainnya nanti Bapak Ibu bisa cek di sini ada lagi more motion pad. Tapi saya gunakan yang warna hijau, kuning, dan merah ini aja ya untuk penjelasan ini. Nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri. Oke. Nah, sekarang saya mau pakai fly in aja. Nah, ini tidak hanya sampai ada 2, 4, 6, 8, 13 ya. Bukan tidak hanya 13 animasi aja. Bapak Ibu bisa lihat di sini more entrance effect. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, tersedia banyak animasinya. Nah, saya pilih fly in aja ya. Kayak gitu. Nah, oke. Nah, jadi animasinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, gitu. Jadi orangnya tuh masuk dari bawah gitu. Munculnya dari bawah. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat di sini masih di animation, di animasi orang ini nih, efek optionnya aktif. Itu artinya ada pilihan efeknya. Jadi kalau kita klik di sini, nah ada from bottom left. Kalau kita coba ya, nah ini orangnya muncul dari bawah ke kiri gitu. Atau nantinya from left, nah dari kiri, nah lalu from top left, nah gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa atur sesuai keinginannya. Misalkan saya atur dari from bottom ya, nah gitu. Oke, nah sekarang saya mau tambahkan lagi efeknya. Nah, jadi efeknya ini kita bisa klik di sini dulu animation pen. Nah, lalu nanti kita bisa klik tanda garis apa tuh tanda panah ke bawah. Lalu kita bisa klik efek option. Nah, di efek option ini ada kotak dialog, ada efek, ada timing. Nah, saya mau buatnya ini kalau smooth start itu masuknya tuh halus di awal. Kalau smooth end itu halus di akhir. Kalau bounce itu nanti gambarnya mantul-mantul gitu. Kita coba ya, misalkan saya maksimalkan dulu. Bapak Ibu bisa lihat nanti animasinya kayak apa. Gitu. Jadi apa mantul-mantul ya. Nah, oke, kayak itu terlalu cepat ya. Saya turunkan aja. Misalkan 0,23 lah ya. Kira-kira aja. Nah, gitu. Kayaknya itu lebih halus ya. Oke, jadi orangnya sudah muncul. Tadi kan saya mau buatnya orang ini kayaknya itu berbicara gitu ya. Nah, saya mau buat animasi lagi, jadi ada kotak dialog kayak komik gitu ya. Saya bisa gunakan tab insert, lalu save. Saya pilih save-nya itu yang ini aja, ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini bisa kita atur, tekan yang warna kuning, karena orangnya sebelah kiri, maka nanti sebelah kiri ini. Oke. Nah, ini kita bisa atur warnanya warna kuning, lalu misalkan ini no outline. Nah, kayak gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kotak dialog ini juga saya berikan animasi. Jadi sama, klik dulu shape-nya, lalu animation, lalu saya pilih whip ya. Nah, gitu. Nah, ini saya maunya tidak muncul dari bawah ke atas, tapi dari kiri ke kanan gitu. Karena orangnya kan di kiri gitu, ya. Jadi saya pilih effect option. Nah, ini from left. Nah, gitu. Kita bisa lihat ya, misalkan saya slideshow. Nah, oke, orangnya muncul, lalu kotak dialognya muncul gitu. Nah, saya mau tambahkan dialognya. Nah, jika kita bisa gunakan insert, sebenarnya Bapak Ibu juga bisa langsung sih. Misalnya tadi klik kanan, edit text, bisa juga masukkan teksnya. Nah, saya pilih insert aja ya, pakai tambahan shape biar mudah nanti. Saya pilih text box. Nah, ini text box-nya ini saya buat seperti ini aja. Oke. Oke. Jadi saya tuliskan misalkan halo gitu ya. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan lingkaran berpusat di 0,0 gitu ya. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu bisa atur tulisannya, bisa diperbesar lagi boleh gitu ya. Atau nanti mau rata kiri, tengah, kanan atau rata kiri dan kanan boleh. Nah, itu ya. Oke, misalkan saya atur di sini. Jadi sesuai ya. Nah, oke kita bisa geser ke sini. Nah, oke. Nah, sekarang
ini juga kita animasikan. Jadi animation, saya pilih fade aja lah ya. Oke. Nah, ini sekarang kita lihat ya. Kita cek orangnya masuk, kotak dialognya masuk, lalu teksnya muncul. Nah, saya mau tambahkan lagi nih, ada teks juga yang muncul gitu ya, teks lainnya. Nah, jadi kita bisa duplikat aja gitu ya, atau copy paste, atau kita bisa juga buat dari awal masukkan lagi teksnya, bisa ya. Nah, kalau ini saya pilih pilihan duplikat aja. Duplikat itu Bapak Ibu bisa tekan di keyboardnya itu Ctrl D. Nah, jadi duplikat kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini misalkan saya tuliskan silakan klik tombol start. Nah, itu. Nanti saya mau ada tombol startnya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini saya perbesar tulisannya. Oke, ini saya rapikan aja kayak gini. Kayak gini ya. Oke, atau rata kiri aja lah supaya lebih rapi. Oke, kayak gitu. Nah, ini saya letakkan di sini ya. Oke, coba kita lihat. Nah, orangnya muncul, kotak dialognya muncul, teks pertama muncul, teks keduanya muncul. Nah, jadi supaya tidak bentrok kayak gitu ya tampilannya, kita bisa atur jadi teks pertama tadi itu harus ngilang dulu, baru nanti teks kedua muncul, gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan animasi di teks pertama tadi. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat kan di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini urutan animasinya. Jadi yang pertama itu kan picture-nya masuk ya, gambar orangnya. Yang kedua, kotak dialognya muncul. Nah, ini teks pertama tadi, yang ketiga. Nah, ini kan kita mau hilangkan dulu nih nanti, baru muncul teks keduanya. Jadi sama di animation, Bapak Ibu klik dulu yang teks ketiga ini ya. Tadi yang teks yang mau dihilangkan tuh animasinya. Nah, kita pilih add animation. Jadi di dalam satu teks atau dalam satu gambar bisa lebih dari satu animasi gitu ya. Tidak hanya sekedar animasi masuk aja gitu. Jadi kita bisa atur animasi yang lainnya. Nah, kita bisa tambahkan add animation. Nah, misalkan saya pilih kalau menghilang itu berarti animasi keluar ya Bapak Ibu ya. Kita pilih yang warna merah berarti. Nah, saya pilih fade aja lah ya. Fade. Nah, kita lihat ya. Oke, orangnya masuk, lalu kotak dialognya masuk. Nah, ini teks pertama muncul, teks kedua muncul, teks pertamanya hilang. Nah, tapi kan kita maunya teks pertama tadi itu muncul dulu, baru hilang. Terus yang teks keduanya muncul. Nah, kita bisa atur urutannya Bapak Ibu ya. Nah, ini berarti yang tadi tuh yang kelima nih kan, itu kan harus muncul sebelum teks keduanya muncul gitu ya. Jadi kita bisa klik kiri, tahan di sini, di drag aja ke atas gitu. Nah, sampai muncul ada garis merah gitu ya, Bapak Ibu ya. Muncul, nah itu kita letakkan di sebelum 4 nih. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi urutannya jadi 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Jadi yang teks yang kedua tadi itu berada di urutan animasi ke-5 gitu. Kita lihat ya. Oke. Orangnya muncul, kotak dialognya muncul, teks pertamanya muncul, hilang dulu, baru teks keduanya muncul. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau tambahkan lagi nih teks keduanya itu ada penekanan gitu ya. Penekanan supaya klik tombol start tadi. Saya bisa tambahkan lagi add animation ya. Nah, kalau penekanan itu berarti kita bisa gunakan animasi yang warna kuning ini. Misalkan saya pilih titer aja lah ya. Itu goyang-goyang nanti ya. Misalnya titer. Nah, jadi goyang-goyang gitu. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, orangnya muncul, kotak dialognya muncul, teks pertama muncul, hilang dulu, teks keduanya muncul, nah goyang-goyang gitu. Ya. Oke, saya maunya ini goyang-goyang itu sampai akhir slide. Jadi kita bisa atur di sini ada tanda panah ke bawah, diklik aja, klik kiri ya. Lalu efek option. Nah, nanti di bagian timing, ini kan ada efek timing text animation. Kita pilih timing. Lalu repeatnya kita bisa atur jadi ini until end of slide gitu ya. Jadi oke ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat di sini orangnya muncul, kotak dialognya muncul, lalu teks pertamanya muncul. Nah, ini hilang dulu, teks keduanya muncul, lalu goyang-goyang.
goyang-goyang terus sampai akhir slide gitu ya. Nah, oke. Sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya maunya animasi ini nih berjalan dengan sendirinya. Kalau tadi itu kan kita harus klik-klik dulu gitu ya. Jadi kita klik pertama, animasi pertama muncul. Klik kedua, animasi kedua muncul dan seterusnya. Nah, saya maunya animasi ini muncul dengan sendirinya. Maka kita bisa lakukan caranya seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa klik dulu misalkan di animasi pertama, nanti dipilih start with reviews, boleh gitu ya. Nanti teks keduanya start with reviews. Tapi ini lama ya kerjanya. Jadi kita bisa blok semuanya. Jadi cara membloknya Bapak Ibu klik dulu animasi pertama di bagian paling atas ini. Lalu kita tekan tombol shift di keyboard, tahan. Lalu arahkan kursor itu di animasi terakhir. Nah, diklik gitu. Nah, jadi terblok semua. Ya. Nah, kita bisa klik tanda panah ke bawah ini di sini. Nah, nanti start on kliknya jangan dipilih, kita pilih start with previews. Nah, jadi ini animasi 0 semuanya. Animasi 0 itu artinya tanpa kita klik itu animasinya langsung berjalan. Coba kita lihat ya. Nah, gitu. Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi semua animasinya itu berjalan secara serentak semuanya. Jadi kita maunya animasi ini berjalan satu-satu. Jadi kita bisa atur delay-nya ya. Oke, cara mengatur delay-nya Bapak Ibu bisa lihat di sini animasi yang pertama tetap ya. Biarkan aja. Nah, ini yang ada apa tuh? Blok-blok yang warna hijau, merah, kuning ini itu namanya durasinya. Jadi kita bisa atur durasi sama delay-nya. Nah, sekarang kita atur delay untuk yang animasi keduanya ya. Kita atur setelah durasi animasi pertama. Jadi kita bisa naikkan di sini ya. Di delay ini kita naikkan di sini. Jadi 1, 2, 0,5. Nah, jadi berada di setelah durasi pertama ya. Nah, selanjutnya seperti itu juga kita naikkan delay-nya. Nah, oke, gitu ya. Oke, yang selanjutnya juga seperti itu, kita naikkan delay-nya sampai berada di setelahnya. Ini juga sama. Oke, kita naikkan. Oke. Nah, ini yang terakhir juga kita naikkan delay-nya. Nah, Bapak Ibu kalau tidak kelihatan seperti ini, kita bisa geser di sini ya. Kita klik kanan aja gitu. Klik kiri di tombol yang arah kanan ini. Kita klik kiri lagi. Nah, kita naikkan delay-nya. Nah, sudah pas ya. Sudah sama semuanya. Nah, kita lihat sekarang. Nah, jadi bergerak dengan sendirinya tanpa saya gunakan apa tuh di klik-klik gitu ya. Oke. Kita juga bisa atur durasinya tadi ya. Nah, tadi saya maunya teks yang pertama ini durasinya agak panjang gitu ya. Saya bisa naikkan di sini durasinya jadi misalkan 1 lah ya. Lalu di sini saya delay lagi tambah. Nah, berada setelahnya. Nah, kita bisa lihat di sini kita tambahkan lagi delay-nya. Nah, ini tambahkan lagi delay-nya. Oke, jadi kita bisa lihat ya. Itu agak lama tadi teks pertamanya muncul. Nah, oke. Nah, baru tombol start. Itu ya. Oke. Nah, sudah Bapak Ibu, sekarang kita sini sudah selesai animasinya. Sekarang kita tambahkan tombol start karena tadi saya maunya ada tombol start di sini. Nah, tombol start Bapak Ibu bisa pilih menu insert ya, tab insert, lalu picture. Nah, bisa pakai di this device kalau ada tombolnya silakan atau online boleh gitu ya. Ya, jadi tombolnya itu Bapak Ibu kalau punya silakan nanti dimasukkan aja ke situ, bisa lewat komputernya, file dari komputer yang sudah ada ataupun secara online. Kalau saya sih saya mau contohkan pakai save aja lah ya. Oke, save. Lalu saya buat tombol kayak gini. Misalkan lingkaran. Kalau lingkaran supaya bulat penuh gitu ya, bulat sempurna, Bapak Ibu bisa tahan tombol shift di keyboardnya lalu di drag aja gitu. Nah, ini bulat sempurna Bapak Ibu ya. Nah, ini coba Ibu lihat di sini diameternya sama-sama 4,27, baik secara horizontal maupun vertikal. Nah, kita letakkan di tengah-tengah, aligan center. Oke. Oke, ini bisa kita naikkan lagi misalkan ya. Nah, oke, sedikit aja gitu ya. Nah, supaya kelihatan seperti tombol, maka misalkan saya atur dulu ya. Saya fill warna oranye misalkan, terus outline-nya saya hapus dulu supaya kayak tombol gitu ya. Tombol itu kan 3 dimensi ya. Nah, ini saya bisa atur di sini drawing tools.
shape efeknya saya atur. Ini bisa kita pilih. Saya pilih yang preset aja, preset ya. Nah, ini kayak tombol. Nah, kayak gitu ya. Kayak tombol ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu insert lagi, saya tambahkan lagi tambahannya misalkan segitiga. Oke. Nah, ini kalau mau tepat rotasinya kita bisa putar gitu, atau mau lebih tepat lagi kita bisa pilih di sini rotasinya itu right misalkan 90 derajat. Nah, ini pas 90 derajat. Oke, kayak gitu. Biar sesuai warnanya, ini saya hapus dulu outline-nya. Lalu save fill-nya saya ubah warna. Oke, warna abu-abu kayaknya cocok ya. Oke, kayak gitu ya. Nah, jadi kayak tombol gitu ya Bapak Ibu ya. Kita bisa blok semuanya aja ya. Jadi cara bloknya, klik kiri di bagian luar area tombolnya itu. Lalu nanti di blok aja gitu. Nah, nanti klik kanan, kita pilih grup ya. Nah, itu udah jadi grup itu. Nah, saya mau juga tambahkan ini nih animasi. Jadi animation, saya mau pilih animation teeter aja lah ya. Goyang-goyang gitu gambarnya. Nah, ini juga animasinya bergerak dengan sendirinya, maka saya pilih di sini start with previews. Nah, ini kalau kita lihat nanti animasinya berjalan setelah animasi yang sebelumnya tadi tuh, teks kedua. Saya maunya goyang-goyangnya itu dari awal. Maka nanti ini kita bisa pindahkan di klik kiri, nanti di drag aja ke atas. Gitu ya. Nah, delay-nya nanti kita bisa turunkan. Nah, ini udah turun ya. Kita bisa lihat di sini slideshow. Nah, itu. Jadi udah goyang-goyang gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa tambahkan efek lagi ya supaya lebih bagus. Efek option. Lalu ini timingnya kita bisa atur until end of slide. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, jadi goyang-goyang itu dari awal. Nah, ini silakan klik tombol start gitu. Ya. Oke, sudah jadi Bapak Ibu untuk animasi untuk slide pertama ini. Nah, sekarang kita mau tambahkan slide lagi untuk materi, contoh soal, maupun nanti evaluasi ya. Oke, kita bisa klik kanan di navigation slide-nya, new slide ya. Oke, nah jadi ini muncul slide baru tapi warna background-nya itu tidak sama dengan slide pertama. Jadi caranya bisa klik kanan lagi, format background, nanti masukkan gambar. Atau supaya sama semuanya, kita bisa balik lagi ke slide pertama, klik kanan, lalu format background. Nah, di format background ini nanti ada tampilan apply to all di bagian bawah ini. Nah, Bapak Ibu silakan klik aja gitu. Nah, nanti slide kedua juga berubah warnanya ya. Oke, udah sama ya. Jadi kalau nanti kita tambahkan slide baru lagi, nah tetap sama gitu ya. Oke, sekarang saya mau buat tombol evaluasi, nantinya tombol materi, tombol contoh soal ya. Oke. Nah, untuk tombol materi misalkan saya buat kayak gini ya, sama ya. Misalkan saya buat warna orange, ini no outline, lalu efeknya saya tambahkan preset, nah, terus tombol kayak gini. Nah, ini misalkan edit text, nah, ini materi ya. Materi saya besarkan tulisannya. Nah, oke, kayak gini ya Bapak Ibu ya. Ditebalkan, ini warna hitam aja. Oke. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau buat tombol yang lainnya tidak perlu dari awal, cukup copy paste aja gitu. Atau duplikat Ctrl D gitu. Nah, kita bisa atur di sini. Ya. Nah, ini contoh soal misalkan ya. Ini kita bisa berkecil tulisannya. Oke, ini Ctrl D. Nah, ini di sini evaluasi misalkan ya. Atau latihan soal pun boleh. Tidak masalah. Nah, lalu ini untuk menunya Bapak Ibu ya. Lalu insert, saya mau buat lagi area untuk tulisannya di sini misalkan ya. Nah, ini saya perkecil bundarannya. Nah, ini warna kuning, ini no outline. Saya atur ini jadi transparan.
Ini 30% lah ya. Oke. Nah, ini saya tambahkan teks. Nah, teks ini Bapak Ibu ya, kalau kita lihat di sini di tengah-tengah, Bapak Ibu bisa atur misalkan dari atas dan tepi kiri. Jadi kita bisa masuk di menu home, lalu allign text kita bisa atur top ya. Lalu ini rata kiri nanti ataupun rata kiri kanan boleh. Misalkan saya tuliskan kayak gini ya. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang persamaan lingkaran berpusat di 0,0. Nah, lalu misalkan saya tambahkan lagi misalkan pada saat pada saat di SMP kalian juga pernah mempelajari materi lingkaran, yaitu tentang ini ya unsur-unsur lingkaran misalnya kayak gitu ya, lingkaran, lalu ada keliling lingkaran, lalu ada luas lingkaran, dan misalkan panjang garis singgung lingkaran gitu ya. Nah, pada jenjang SMA ini kalian akan mempelajari materi lingkaran. Satu di antaranya yaitu tentang persamaan lingkaran. Misalkan nanti kita bisa buat lagi misalkan selamat belajar. Semoga sukses. Jadi Bapak Ibu atur aja ya sesuai keinginannya. Nah, ini saya ratakan kanan kiri kanan, lalu ini saya perbesar tulisannya. Oke, saya rasa cukup ya. Ya, ini saya tambahkan lagi di sini enter. Nah, ini saya tambahkan di sini. Oke, misalkan mau pas tengah-tengah, maka kita pilih drawing tools, allign middle ya. Oke. Nah, pas tengah-tengah kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, lalu di sini kita bisa isikan materi. Oke, misalkan saya pastekan kayak gini ya. Misalkan gambar materi saya kayak gini, lalu ini saya tambahkan supaya kelihatan ya. Nanti Bapak Ibu bisa atur sesuai yang menarik bagi Bapak Ibu. Ini kalau kita mau atur ini supaya gambarnya tadi itu kelihatan, kita bisa klik kanan, lalu nanti send to back gitu ya. Nah, ini saya pilih warna kuning, terus ini more fill color saya naikkan 30% transparannya. Oke, lalu ini shape fill-nya saya buang. Oke, jadi kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini bisa saya copy lagi. Nah, ini saya mau tambahkan materi. Oke, nah gitu ya. Lalu ini saya tambahkan, saya copy aja gitu ya. Ini Bapak Ibu kalau misalkan pakai equation untuk simbol-simbol seperti matematika atau pelajaran eksak lainnya, saya punya trik kayak gini. Jadi tekan Alt plus dulu di keyboardnya. Nah, jadi misalkan jadi equation semua dulu ya.
Nah, jadi equation dulu semuanya seperti ini. Lalu kita alt plus lagi di keyboard. Nah, gitu. Jadi teks biasa ya. Baru kita bisa kopikan langsung di sini, edit teks. Nah, kita pastekan gitu. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita langsung pastekan itu kadang ya equation itu jadi gambar gitu. Atau nanti teksnya terpisah. Nah, oke, sama caranya. Nah, ini saya geser dulu ya. Oke. Lalu ini juga sama. Nah, ini saya alt plus dulu karena ada equationnya, alt plus lagi. Nah, baru saya copy. Nah, ini baru dipastekan. Nah, gitu ya. Oke, supaya kelihatan tulisannya, ini saya ubah warna hitam. Oke. Nah, untuk yang ada equation tadi bisa kita atur lagi Bapak Ibu. Nah, tinggal di blok aja gitu ya. Sesuai equationnya itu di mana? Alt plus lagi gitu. Nah, kita bisa perbaiki. Nah, kita klik dulu di equationnya sampai muncul apa tuh area yang terblok seperti ini. Kita klik tanda spasi gitu ya di keyboardnya. Nah, gitu. Nah, jadi sudah diperbaiki Bapak Ibu. Nah, ini juga sama. Nah, tinggal spasi gitu. Nah, ini berarti harus satu-satu ya. Satu-satu. Nah, ini. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu ya. Nah, tinggal kita rapikan aja. Nah, ini juga sama equationnya. Oke. 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 Nah, sudah jadi untuk slide materi saya sudah jadi. Nah, selanjutnya saya mau buat contoh soal dan satu slide kosong yang untuk evaluasi ya. New slide. Oke.
Nah, Bapak Ibu, saya sudah buat ya sampai contoh soalnya. Lalu ada 100 slide kosong untuk evaluasi nanti. Oke, sekarang kita belajar cara buat hyperlink antar slide-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya nanti kalau kita klik tombol start ini nanti saya maunya masuk ke menu gitu ya atau slide kedua. Lalu nanti di slide kedua ini nanti ada materi, contoh soal, evaluasi. Dan kalau saya klik materi nanti masuk ke slide ketiga. Nanti contoh soal masuk ke slide keempat gitu ya dan seterusnya gitu ya. Oke, untuk mengatur apa tuh hyperlinknya, maka kita bisa klik di sini ya Pak Ibu ya, klik tombolnya. Nah, kalau kita klik kanan, nah ini hyperlinknya tidak aktif ya. Nah, kalau misalkan kita klik lagi sekali, misalkan di bagian segitiga ini atau di bagian lingkaran, kalau pakai shape ya, kalau pakai tombol sih langsung aktif hyperlinknya. Kita klik kanan, nah itu aktif hyperlinknya. Atau ini saya pakai cara ini aja, insert ya, lalu pilih action ya. Nah, action ini saya bisa atur nanti ada suaranya gitu. Hyperlink ke next slide ya, karena betul ya, saya setelah slide pertama itu slide kedua. Oke, lalu play sound ini saya buat ini play sound-nya misalkan klik gitu ya. Jadi ada suaranya. Nah, oke, misalnya kita coba ya. Nah, sudah jalan animasinya. Nah, silakan klik tombol start. Nah, lalu kita klik di sini. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi ada tombolnya langsung mengarah ke slide kedua dan ada suaranya gitu ya. Nah, tapi mau balik lagi ke slide pertama tidak bisa. Nah, kita harus atur lagi tombol misalkan tambahan di slide kedua ini ya. Oke, misalkan di slide kedua ini saya buat tombol previews misal gitu ya. Nah, oke, ini. Oke. Misalkan ukurannya 2,5 ya lebarnya itu, lalu panjangnya juga 2,5 ya. Oke. Nah ini saya atur jadi tombol gitu ya, lalu saya outline, set effect, presetnya saya buat kayak gini. Oke, lalu ini saya atur hyperlinknya insert action, lalu hyperlink berarti previews ya. Nah kita bisa lihat di sini klik tombol tanda ke bawah ini, kita klik, nah, muncul pilihan-pilihannya Bapak Ibu ya. Kita pilih previews karena betul ya di slide pertama itu kan sebelum slide kedua. Previews, play sound, nah ini saya pilih klik gitu ya. Jadi oke. Nah kita coba. Oke, kita klik di sini, nah, bisa balik lagi. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kita mau hubungkan materi ini ke slide ketiga dan seterusnya gitu ya. Jadi klik di sini insert action, materi saya itu di slide ketiga. Kalau saya pilih next slide, nah itu benar ya, karena kan slide kedua menu ini berada sebelum di slide ketiga atau slide ketiga itu berada di setelah slide kedua gitu ya. Nah saya pilih next slide benar berarti. Kalau preview sebenarnya salah. First juga salah, last juga salah. Atau kita bisa pilih di sini slide titik-titik ini. Nah, misalkan, nah, ini langsung diarahkan, ada kotak dialog seperti ini. Kita bisa pilih slide ketiga karena materi saya di slide ketiga di sini. Nah, berarti benar ya. Oke. Dari playstone-nya saya ubah jadi klik. Oke, lalu contoh soal, action, hyperlink. Nah, itu saya pilih slide titik-titik, pilih slide keempat. Nah, benar ya. Lalu play sound, lalu suaranya klik misal gitu ya. Nah, evaluasi itu di slide ke-6. Action, hyperlink itu slide titik, slide ke-6, oke. Play sound, lalu klik. Oke. Nah, sekarang kita coba Bapak Ibu. Oke, ini diklik. Nah, oke materi. Nah, benar. Tapi kalau mau balik lagi tidak bisa. Nah, berarti kita harus tambahkan lagi satu tombol supaya bisa balik lagi ke menu gitu ya. Nah, misalkan saya buat tombolnya itu tombol home gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini kalau di shape itu ada recently used shapes itu berarti shape yang sering kita gunakan, lines, garis, rectangle, kayak segi empat gitu ya. Nah, dan lainnya. Dan di sini ada action button.
Nah, bedanya action button ini dengan yang lainnya itu kalau kita pilih misalnya gambar ini ya. Kalau kita gambarkan di sini, nah itu langsung muncul kotak dialog action setting Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau yang lain itu kan kalau kita harus pilih insert lalu menu action lagi. Tapi kalau ini langsung muncul dialog kotak dialog action setting Bapak Ibu ya. Nah, hyperlinknya saya pilih berarti di slide kedua ya. Oke, slide kedua. Nah, ini oke. Lalu play zone-nya saya pilih klik. Oke. Nah, ini saya atur. Ini warna oranye. Terus save outline, no. Lalu save effect-nya itu preset. Nah, kayak gitu ya. Oke, selesai. Misalkan ya, kita coba ya. Nah, ini kita klik materi. Nah, ada tombol home kayak gini. Kita klik. Nah, balik lagi gitu. Betul ya? Nah, Bapak Ibu nanti bisa atur, bisa letakkan tombol home ini di semua slide. Jadi tidak perlu buat satu-satu lagi. Ya, kita tinggal copy aja gitu ya. Copy, lalu nanti pastekan ya di slide berikutnya. Nanti boleh ini dipastekan lagi. Nah, ini pastekan lagi gitu ya. Ya, ini pasti sama Bapak Ibu ya. Jika kalau kita coba ya. Nah, ini contoh soal. Nah, ada tombol home-nya. Nah, kita klik di sini. Lalu nanti misalkan evaluasi, kita klik lagi tombol home-nya, nah sama ya. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini karena materi saya itu cuma ada satu slide, lalu di contoh soal ada 2 slide, maka saya bisa buat tambahan lagi tombol di sini, tombol next misalkan. Ya. Nah, ini saya atur 2,5, ini 2,5 juga. Oke. Nah, ini saya buat jadi tombol orange. Ini no outline, lalu shape effect-nya itu preset. Nah, gitu. Berarti ini saya atur hyperlink-nya insert, action, hyperlink next slide. Berarti benar ya. Play zone. Itu saya pilih klik. Oke. Nah, udah. Nah, lalu ini berarti kan next slide langsung ke contoh 2 gitu ya. Nah, berarti di contoh 2 ini harus ada tombol preview cell. Nah, preview kita bisa copy aja yang ini. Copy, kita letakkan di sini. Nah, kita atur letaknya di sini aja, gitu. Ya. Nah, kita lihat ya. Oke, slide show. Nah, kita lihat contoh soal. Oke, nah ini contoh soalnya. Kita next. Oke. Nah, kita preview. Nah, next, preview. Nah, gitu ya. Oke, sudah jadi Bapak Ibu ya. Nah, sudah jadi. Nah, jadi nanti ini kita lanjutkan kembali di tahap kedua dan tahap ketiga. Ini masih tahap pertama ya. Jadi tahap pertama ini kita buat PowerPoint-nya. Nanti tahap kedua dan tahap ketiga kita akan membuat quiz dan publish-nya ya. Nah, cukup sekian sampai di sini untuk tahap pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.